Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membicarakan tentang apa? Koperasi. Koperasi itu sendiri adalah lembaga non keuangan, teman-teman. Siapa yang udah tahu di sini koperasi? Belum ada ya. Jadi sekedar informasi saja. Menurut Wikipedia, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki oleh atau dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi ini melandaskan kegiatan atau kepentingan bersama berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di sini siapa yang tahu sejarah koperasi? Di sini teman-teman pasti juga harus tahu sejarahnya dong. Sejarah koperasi itu dulunya diawali pada abad 19 di Inggris, yaitu Charles Fourier tahun 1722 sampai 1837. Kemudian Louis Blanc tahun 1811 sampai 1882. Kemudian tahun 1848 itu muncul seorang pelopor yang bernama F.W. Ravesin, yaitu wali kota di Flaversfield. Ia menganjurkan bahwa petani itu harus menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam untuk tujuannya menyejahterakan rakyat ya teman-teman. Tahun 1849 Haskuzı itu di kota Delis mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Jadi dari desa ke perkotaan langsung, teman-teman. Oke, mungkin itu aja singkatnya sejarah dari koperasi. Kemudian siapa selanjutnya teman-teman akan membahas tentang apa? Mungkin saya akan menjelaskan tentang beragam lingkup aktivitas di dalam koperasi. Itu meliputi beberapa aktivitas, yaitu ada koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi pertanian, dan ada juga yang lain. Yaitu yang pertama ada koperasi konsumen. Ini fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen anggotanya seperti makanan, barang rumah tangga, dan layanan lainnya. Yang kedua ada koperasi produsen, yaitu anggotanya adalah para produsen atau pekerja yang bekerja sama dengan dalam produksi, pemasaran atau distribusi barang atau jasa. Selanjutnya itu ada koperasi pertanian. Ini berfokus pada petani atau kelompok petani untuk memfasilitasi produksi, distribusi atau pemasaran hasil pertanian. Selanjutnya itu testimoni saya dalam melakukan koperasi selama ini, yaitu sangat beragam. Yang pertama salah satunya yaitu dengan bergabung dalam koperasi kredit, saya bisa mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank konvensional. Selanjutnya membantu saya mengelola keuangan dengan lebih baik. Dan dalam hal lain, yaitu dalam hal pertanian, saya selalu menentukan produk pertanian yang berkualitas dari koperasi petani lokal. Harganya terjangkau dan saya yakin dengan kualitasnya setiap kali saya membeli. Baik, itu pendapat dari saya. Oke. Jadi pengalaman Mas Huda terkait dengan koperasi sendiri adalah mungkin mekanismenya yang bisa menguntungkan kita ya, karena suku bunganya rendah. Itu sangat membantu. Dan selanjutnya Mas Venus mungkin. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan apa manfaatnya manfaat dari koperasi. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan anggota melalui pembelian kolektif, penjualan bersama, atau layanan keuangan. Koperasi membantu anggotanya memperoleh barang atau layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, pengembangan ekonomi.
Koperasi dapat membantu menggerakkan perekonomian lokal dengan memberdayakan masyarakat dalam produksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi secara bersama-sama. Yang ketiga, peningkatan akses ke layanan. Koperasi seringkali menyediakan layanan yang mungkin sulit diakses secara individual seperti layanan kesehatan, pendidikan, atau keuangan. Yang keempat, kontrol demokratis. Anggota memiliki suara dalam pengambilan keputusan sehingga koperasi beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. Kelima, pendidikan dan pelatihan. Koperasi dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang. Dan demikian, koperasi bukan hanya tentang keuntungan ekonomi semata, tetapi juga tentang pemberdayaan anggota dan kontribusi positif terhadap komunitas dan ekonomi lokal. Seperti itu, Mas Andra. Semoga manfaatnya koperasi. Oke, jadi itu teman-teman, mungkin saya juga akan menambahkan sedikit terkait prinsip koperasi. Jadi di Indonesia sendiri sudah dibentuk undang-undang terkait koperasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, isinya sendiri itu adalah yang pertama, keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka. Nomor 2, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Jadi berasaskan demokrasi. Kemudian pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Ada juga nih teman-teman prinsip menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi atau yang disingkat SMK. Jadi Mas Andra, Mas Huda, untuk contohnya itu ada BUMDes, itu adalah jenis badan usaha milik desa. Jadi itu adanya di desa. Jadi itu tujuannya untuk mensejahterakan anggota yang ada di desa aja, masyarakat desa. Seperti itu. Dan pengalaman saya juga sering melakukan pinjaman di sana. Jadi bunganya kecil Ya? sangat membantu sekali. Jadi mensejahterakan rakyat ya, Iya. dengan bunga kecil tersebut. Oke, jadi mungkin itu contohnya koperasi di Indonesia, salah satunya BUMDes teman-teman yang ada di desa. Jadi masih banyak lagi mungkin koperasi-koperasi lainnya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita mungkin cukup di sini saja teman-teman. Mungkin dari kita cukup sekian, dan mungkin jika ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.